Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah ya, hadir semuanya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, terutama protokol kesehatan COVID-19 ya di lingkungan sekolah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Ya, terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini dengan baik dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum pelajaran dimulai, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, marilah kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk berdiri. Ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, siapakah orang yang kalian rasakan paling berjasa dalam hidup kalian? Siapa? Siapa? Ibu? Oh ya. Terus? Bapak? Terus siapa lagi? Nenek? Terus siapa lagi? Oh ya. Ya, terima kasih ya. Barangkali di sini ada siswa yang sudah tidak punya ibu. Oh, ada satu ya. Yang tidak punya bapak. Ada. Yang tidak punya ibu dan bapak. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, kita berdoa ya, semoga mereka semua ditempatkan di tempat yang diridhoi olehnya, dan kalian semua bisa menjalankan amanahnya menjadi anak yang soleh-solehah. Ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini dan dua pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas materi tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Dalam tiga pertemuan ini, ya, pertemuan pertama kita akan membahas tentang dalil-dalil ya, baik Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan taat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang pentingnya hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, dan cara hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian pada pertemuan yang terakhir, yang ketiga, nanti kita akan membahas hikmah ya, atau manfaat daripada hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran ini yang harus kalian perhatikan ya, diantaranya satu ya, nanti kalian harus meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua itu sebagai kewajiban agama. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian kalian juga nanti diharapkan bisa menjelaskan kandungan surat Al-Isra ayat 22 dan 23 disertai dengan dalil-dalil yang relevan, dan yang selanjutnya kalian semua bisa menjelaskan hadis-hadis terkait dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ya, bisa dipahami semuanya. Marilah kita masuk pada materi yang pertama ya, yaitu tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian saksikan, kemudian hormati dan pahami video berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian siswa SD SMA di Kami, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berlomba tetap kita dalam kegiatan mengajar pendidikan kebangsaan dan beribadah. Insya Allah dalam pertemuan kali ini dan dua pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang hormat dan terhadap orang tua yang pembahasan mengenai atau mengenai orang tua dahulu akan kita lalui menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas tentang dari Al-Quran Asli tentang orang tua dan adalah menikmati kedua orang tua dengan melakukan semua yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang ada Islam terhadap ilmu berarti kepada orang tua banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perintah berarti kepada orang tua bahkan dibandingkan dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 20. Silakan dengarkan ayat-ayat. Dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa dan nyawa tanah ada yang melaksanakan namanya dan di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata Maha Pengampun. Al-Quran surat Al-Fatih ayat 28. Dari selanjutnya tentang perintah taat dan patuh terhadap orang tua adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innallaha yuridu al-bayn wa Rasulullah yuridu al-bayn. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya hadis Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhal Abdullah qala as-salatu ala nafsihi. Alhamdulillah setelah kalian menyimak video tersebut, mudah-mudahan kalian bisa memahami isinya. Ya. Kemudian ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan. Ya. Kalian semua masih tetap di tempat duduknya masing-masing dan KM dimohon untuk membagikan lembaran kerja peserta didik. Untuk tugasnya silakan kalian mengisi KPD yang telah disediakan
yaitu membuat resume atau rangkuman materi yang barusan ada dalam video tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk sumbernya bisa menggunakan buku Pendidikan Agama Islam yang kelas 11, bisa juga kalian bisa menggunakan browsing dari internet. Silakan bisa dimulai. Nanti bagi kalian yang sudah selesai mengerjakan resume, bisa lanjut dengan menghafalkan surat Al-Isra ayat 23 dan 24 beserta dengan artinya, dan langsung disetorkan ke Bapak di depan. Ya. Perlu diingat yang menjadi kriteria dalam penilaian setoran hafalan nanti adalah kelancaran membaca, ya, baik ayatnya maupun artinya, kemudian makharijul hurufnya dan tajwidnya. Bagaimana, semuanya sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah ya, untuk resumenya sudah selesai, tetapi untuk hafalan baru beberapa orang, masih banyak yang belum menyetorkan. Ya. Untuk setoran hafalan silakan kalian bisa menyetorkan di luar jam pelajaran ketika Bapak berada di sekolah. Ya. Selanjutnya silakan kalian membuat kelompok berdasarkan tempat duduknya masing-masing, ya. Dari yang sebelah sini ke belakang satu kelompok, kemudian yang ini ke belakang 2 kelompok, yang ini 3 kelompok, dan yang ini 4 kelompok. Ya. Kalian mengerjakan tugas kelompok yang ada di LKPD, ya, sesuai dengan instruksi yang ada di sana, kemudian menuliskan di LKPD-nya masing-masing. Jadi satu kelompok mungkin nanti isinya sama, ya, tapi semuanya menulis di LKPD-nya masing-masing. Sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD, ya, yang pertama tugasnya itu menguraikan, ya, kandungan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian yang kedua menyimpulkan kandungan hadis yang berkaitan dengan taat dan patuh terhadap orang tua dan guru yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, ya, mencari dalil-dalil lain, ya, selain dari dua hadis tersebut, kemudian selain daripada surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berkaitan dengan hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Bagaimana? Bisa dipahami oleh semuanya? Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Silakan selamat mengerjakan. Selanjutnya, silakan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, dimulai dari kelompok pertama. Silakan maju ke depan. Ya, terima kasih kelompok pertama telah melaksanakan presentasi dengan baik. Silakan barangkali ada yang menanggapi dari kelompok mana? Oh ya, dari kelompok 2 silakan. Ya, langsung ditanggapi. Ya, terima kasih kelompok pertama atas presentasinya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok kedua, silakan ke depan. Ya, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Dan silakan barangkali ada yang ingin menanggapi dari kelompok 3 atau kelompok 4. Kemudian silakan untuk kelompok ketiga presentasi. Ya, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Silakan barangkali ada yang menanggapi. Ya, kelompok lain. Ya, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Silakan untuk kelompok yang keempat presentasi. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Barangkali ada yang menanggapi kelompok lainnya. Alhamdulillah, anak-anakku, untuk kegiatan presentasi telah kita laksanakan dengan baik. Ya, terima kasih yang telah mempresentasikan, yang ikut berbicara di depan maupun yang menanggapi. Sedikit Bapak menanggapi, menyimpulkan dari apa yang telah kalian barusan sampaikan, ya, terkait kandungan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi, ya.
Yang pertama, ya, kesimpulannya adalah larangan menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, ya, larangan durhaka terhadap kedua orang tua, ya. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah selalu bertutur kata dengan baik, ya, terhadap orang tua, ya. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah selalu mentaati kedua orang tua, ya, selama perintahnya itu bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, wajibnya seorang anak untuk senantiasa merawat dan mencintai orang tuanya, terutama orang tuanya yang telah udur atau telah sepuh, ya. Kemudian yang selanjutnya, senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik orang tuanya yang masih hidup, terutama lagi orang tuanya yang sudah meninggal, ya. Itu mungkin beberapa kesimpulan yang bisa kita pahami dari serangkaian presentasi yang telah kalian diskusikan bersama barusan. Ya, terima kasih kepada semuanya, ya, anak-anakku, baik yang telah melaksanakan tugas ke depan mempresentasikannya maupun yang aktif berbicara menanggapi apa yang telah disampaikan di depan. Alhamdulillah semuanya telah menyerahkan hasil pekerjaannya, ya. Untuk hari ini, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Kemudian jangan lupa bagi kalian yang belum setoran hafalkan, silahkan hafalkan lagi di rumah, ya. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Bukhari, ya, yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Kemudian silahkan nanti di luar jam pelajaran atau jam pelajaran minggu depan kalian bisa mencatatkan. Dan jangan lupa untuk materi yang kedua, insya Allah minggu depan itu tentang cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.